Saat ini, dunia sedang menjalani transformasi besar dari era industri ke era pengetahuan, yang dipastikan berdampak signifikan terhadap perubahan cara-cara perusahaan dalam mengelola individu sebagai salah satu faktor penting penentu kemenangan bisnis. Bila di era industri orang disebut sebagai human resources, sama seperti resources yang lain, maka di era knowledge information, orang disebut sebagai human capital dan dianggap sebagai company most important asset, atau bisa dikatakan bahwa manusia adalah aset bukan biaya. Berangkat dari pernyataan bahwa manusia adalah aset perusahaan, maka diperlukanlah suatu pengukuran atas investasi yang kita lakukan terhadap aset tersebut melalui indikator-indikator atas pendekatan, proses, dan hasil dari penerapan human capital management. Sukses menggelar studi paling komprehensif mengenai human capital, Dunamis Human Capital, yang bekerja sama dengan Business News Indonesia, tahun ini kembali menyelenggarakan Indonesia Human Capital Study atau IHCS untuk ke-6 kalinya. IHCS diselenggarakan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan Human Capital Management System di suatu perusahaan dibandingkan terhadap rata-rata perusahaan dalam industrinya. Studi ini juga untuk memberikan apresiasi terhadap perusahaan yang telah menerapkan Human Capital Management System yang baik. Filosofi dasar pengelolaan Human Capital menyebutkan bahwa manusia merupakan kapital, aset perusahaan bukan biaya. Karena itu, setiap inisiatif-inisiatif yang berhubungan dengan pengelolaan manusia sebagai aset harus bisa terukur ke dalam bahasa-bahasa keuangan. IHCS diharapkan dapat menjadi tolak ukur terhadap pendekatan, proses, dan hasil dari penerapan Human Capital System di perusahaan-perusahaan Indonesia, sehingga perusahaan pembelajaran dan transformasi yang dilakukan untuk mendukung peningkatan kinerja perusahaan. IHCS 2015 diselenggarakan oleh Dunamis Human Capital dan majalah Business News Indonesia, serta didukung oleh Perhimpunan Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia, pakar Human Capital dari kalangan akademisi, School of Business dan Manajemen ITB, Prasetya Mulia Business School, dan Program Studi Ekonomi Bisnis IPB. Didukung oleh Sebagai wujud apresiasi terhadap pelanggan, Maskapai Batik Air menyelenggarakan program undian yang menghadiahkan 15 mobil mewah dan grand prize mobil seharga miliaran rupiah. Tonton pengundiannya dan siapkan telepon Anda. Siapa tahu Andalah pemenang yang kami hubungi. Terbang dengan Batik Air, pulang bawa Rolls Royce. Sabtu 19 Desember, live jam 8 malam. Dipersembahkan oleh sebenarnya banyak banget orang Indo yang pinter-pinter yang perlu kita tarik balik lagi ke Indonesia buat ngembangin produk-produk di lokal sih gitu. Jadi menurut kita malah ini ada saat ini memang saatnya untuk menggrow bisnis supaya ekosistemnya makin besar, pengguna internet makin banyak gitu sih. Perjuangan dan kerja kerasnya membuat Kaskus menjadi salah satu situs terbesar di Indonesia. Power Top Andrew Darwis, besok jam 9:30 pagi. Selamat datang hari baru.
Tanpa terasa, kita telah tumbuh bersama, membuka dunia tanpa batas. Bersama-sama merayakan sebuah nilai dengan akses digital. Kini kami telah tumbuh menjadi nadi bagi bangsa ini. Inilah bakti kami, Telkom Indonesia. Didukung oleh IHCS 2015 tentu saja telah melalui serangkaian proses seleksi dan penjurian yang ketat selama beberapa bulan. Langkah awal, peserta studi yang merupakan perusahaan-perusahaan yang memiliki lebih dari 100 orang karyawan diharuskan untuk melakukan pengisian kuesioner atau pengumpulan data, lalu dilanjutkan presentasi oleh Human Capital Director atau Division Head, kemudian wawancara oleh tim panelis yang terdiri dari konsultan Dunamis, pakar, praktisi, dan akademisi Human Capital. Penjurian IHCS dilakukan dalam 3 tahap, bertempat di Mercantile Athletic Club, Gedung WTC Sudirman, Jakarta. Penilaian dibagi dalam 3 kategori. Penilaian pertama, mengukur pemenuhan kebutuhan manajemen dan penerapan human capital system di perusahaan. Penilaian kedua, mengukur employee engagement dengan indikator Net Promoter Score dan Human Capital Score, serta penilaian ketiga, mengukur bagaimana inisiatif-inisiatif sistem human capital yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Selain itu, IHCS juga memberikan apresiasi kepada CEO-CEO terbaik yang memiliki komitmen tinggi pengelolaan human capital di perusahaannya masing-masing. Keberhasilan pengelolaan sistem human capital suatu perusahaan tentu tidak lepas dari peran dan komitmen para CEO-nya. Dalam kegiatan IHCS ini, setiap peserta dapat berbagi pengetahuan, informasi, dan pengalaman dalam pengelolaan sistem human capital. Melalui human capital sharing, seluruh peserta secara bergantian mempresentasikan human capital inisiatif yang telah diimplementasikan. Acara puncak IHCS dilakukan Human Capital Initiative Sharing, membahas tentang bagaimana perusahaan menyiapkan talent human capitalnya untuk menghadapi tantangan bisnis ke depan. Kali ini, talk show dipandu oleh Tengku Hedi Syafina, selaku CEO Dunamis Human Capital. Untuk lebih memberikan manfaat bagi peserta, sebelum acara apresiasi IHCS, diselenggarakan sesi CEO Sharing yang dikemas dalam bentuk talk show dengan para pembicara The Best CEO Commitment IHCS 2015. CEO Sharing on Human Capital ini membahas tentang bagaimana CEO menyiapkan human capitalnya untuk menghadapi tantangan bisnis perusahaan ke depan. Kali ini, talk show dipandu oleh Tommy Sujarwadi, selaku partner Head of Dunamis Franklin Covey. CEO yang perlu bicara mengenai talent, karena pada waktu bicara talent ada implikasi-implikasi investasi dan ada hal-hal yang mungkin tidak favorable kalau kita bicara mengenai bottom line. Tapi dalam jangka panjang kalau kita bicara mengenai result, maka kita mesti kelola talent. Challenge yang paling berat adalah profitability. Kalau kita dari eksternal, profitability makin turun karena saya tahu customer kita juga persaingan di bisnisnya luar biasa. Harga paling murah katanya Indonesia dari sisi data, tapi perkembangan data signifikan tinggi pemakaiannya. Challenge yang lain kalau saya lihat adalah perubahan bisnis model dari telco yang dulu menjadi digital company. Kalau boleh kami dapatkan pendapat dari Pak Firdaus ya, mungkin pertanyaan sama lah. Kira-kira selama situasi yang kurang favorable ini apa ya strategi-strategi khusus yang dilakukan di PT Rekayasa Industri? Kalaupun kita dihadapkan pada situasi sulit, kita harus tetap melakukan pembinaan, kemudian training, kemudian improvement dari teman-teman ini.
Dan barangkali dengan begitu, seperti Pak Tommy sampaikan tadi, bahwa ini memang perlu keputusan manajemen yang ini, dan kita tidak langsung hanya bisa melihat kepada bagaimana cost-nya, karena yang kita pikirkan adalah kalau mereka itu misalnya hilang, kemudian setelah 2 tahun ini mungkin situasi ekonomi juga bagus lagi, kemudian proyek juga banyak, kita nggak bisa mengumpulkan mereka dengan waktu yang pendek. Jadi kita harus berhitung bagaimana mempertahankan dan seberapa banyak harus dipertahankan, dan kemudian apa yang kita lakukan selama mereka tidak ada pekerjaan. Nah, ini memang keputusan yang sulit dan kita memang harus berpikir, berhitung lebih banyak. Selain tetap konsisten melakukan investasi mengembangkan talent, juga ada pendekatan-pendekatan yang non-finansial. Jadi kalau tadi disebutkan culture atau kedekatan emosional, mungkin ini juga bisa jadi salah satu referensi kepada kita. Dengan melakukan benchmark ini, kita bisa mengukur keefektifan pengelolaan human capital di perusahaan kita, dan juga kita bisa berturut berpartisipasi. Saya menganggap bahwa IHCS ini sebagai cermin bagi kami, seberapa kami ini dilihat oleh pihak luar. Didukung oleh Selamat datang hari baru. Tanpa terasa, kita telah tumbuh bersama, membuka dunia tanpa batas. Bersama-sama merayakan sebuah nilai dengan akses digital. Kini kami telah tumbuh menjadi nadi bagi bangsa ini. Inilah bakti kami, Telkom Indonesia. Kalau mau mencuci lebih bersih dan cepat, ini solusinya. Mencuci pakaian lebih praktis, bersih, hemat air, listrik, dan bebas dari kuman. Mesin cuci Uchida, rahasia bersih pakaian saya. Dulu pas cuman sepedaan, jualan roti dikit yang beli. Pelan-pelan, lebihnya ayah sisihin. Buat kredit motor lewat Viv Astra. Prosesnya cepet, enggak ribet, langsung dapet. Usaha ayah jadi maju. Sekarang alhamdulillah banyak pasukannya. Ayah bisa maju, ente juga pasti bisa. Dari jualan jadi juragan. Viv Astra, pilihan untuk maju. Mahakarya Agung Sedayu Group. Sebuah hunian prestisius di lokasi terbaik di Fatmawati, Jakarta Selatan. Miliki unit apartemen di Fatmawati City Center dengan cicilan 10 juta rupiah per bulan. Hubungi 021 2270 5000. District 8 at Lot 28 SCBD. Dapat dimiliki dengan DP 20%, cicilan 23 kali, angsuran 75 juta rupiah per bulan. Hubungi 021 724 8800. PT Aitra Air Jakarta dikenal sebagai perusahaan penyedia layanan air bersih di Timur Jakarta dengan kapasitas produksi 9.000 liter per detik. Saat ini Aitra melayani hampir 420.000 pelanggan. Dengan komitmen Aitra melalui misi perusahaan, mengembangkan perusahaan yang sehat secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sehingga memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan, membuktikan bahwa Aitra konsisten mengedepankan pelayanan terdepan kepada pelanggan. Didukung oleh Setelah melewati tahapan studi dan penjurian, akhirnya IHCS pun memasuki babak akhir. Puncak apresiasi dan pengungkapan hasil studi mengenai human capital ini digelar pada 22 Oktober lalu. Dalam malam apresiasi IHCS 2015 kali ini, Menteri Perindustrian Saleh Husin berkenan menyerahkan penghargaan kepada insan human capital Indonesia di Hotel The Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta. Kegiatan Indonesia Human Capital Study ini adalah kegiatan yang sangat luar biasa. Yang pertama, ini adalah salah satu bentuk komitmen kita, kepedulian kita terhadap pengembangan human capital di Indonesia. Setiap peserta studi akan mendapatkan hasil studinya dalam bentuk 2 jenis report. Report yang general report
dan specific report. General report adalah hasil studi yang mencakup keseluruhan lintas sektoral, namun untuk yang spesifik tentu berkaitan dengan industri atau sektor yang terkait. Sehingga melalui kegiatan ini kita berharap untuk perusahaan-perusahaan yang sudah mengimplementasikan human capital secara efektif. Namun demikian, mereka atau kita semua mendapatkan feedback pada saat tanya jawab dengan dewan panelis. Ketika kita bicara tentang human capital, sangat sulit sekali kita mencari satu referensi yang bisa membandingkan kita dengan yang lain, kecuali yang terkait dengan reward system. Indonesia Human Capital Study di latar belakangnya bukan untuk memberikan award ranking 1, ranking 2, ranking 3. Ini bukan suatu perlombaan. Di sini kita temukan bahwa 52% karyawan itu merekomendasikan perusahaan mereka sebagai tempat bekerja yang hebat atau great workplace, dan merekomendasikan perusahaannya kepada orang lain. Relatively 1 orang dari 10 karyawan kita itu kemungkinan akan meninggalkan perusahaan. Jadi kalau kita masuk lift pada 10 orang, 1 di antara yang 10 ini kayaknya tahun depan udah nggak di lift yang sama lagi. Dan defisiensi development rate dari seluruh industri cenderung sudah semakin mengecil, yang artinya tidak ada salah satu industri yang dominan dalam memberikan akses kepada karyawannya untuk mendapatkan pelatihan. Tujuan kami mengikuti acara ini adalah ajang kami untuk melihat praktis-praktis terbaik di human capital. Melalui kegiatan ini saya berharap dapat memberikan motivasi, semangat, dan bekal kepada Bapak Ibu semua untuk selalu melakukan pengembangan human capital bagi perusahaan yang Bapak Ibu pimpin, sehingga mendorong penguatan dan peningkatan daya saing industri nasional, khususnya dalam segi SDM dalam menghadapi pasar bebas yang sudah di depan mata kita. Inilah hasil lengkap penerima apresiasi Indonesia Human Capital Study 2015. Best of Human Capital Index, Best of Human Capital Index on Financial Sector, PT Federal International Finance. Best of Human Capital Index on Infrastructure Sector, PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk. Best of Human Capital Index on Various Industry, PT Semen Indonesia Persero Tbk. Best of Capital Index on Mining and Energy Sector, PT Bukit Asam Persero Tbk. Best of Human Capital Index on Insurance Sector, PT Asuransi Jasa Indonesia Persero. Best of Human Capital Index on Property Sector, PT Rekayasa Industri. Best of Human Capital Index on Telecommunication and Information Sector, PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. Best Employee Net Promoter Score, Best of Employee Net Promoter Score on Telecommunication and Information Sector, PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. Best of Employee Net Promoter Score on Financial Sector, PT Federal International Finance. Best of Employee Net Promoter Score on Infrastructure Sector, PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk. Best of Employee Net Promoter Score on Mining and Energy Sector, PT Bukit Asam Persero Tbk. Best of Employee Net Promoter Score on Insurance Sector, PT Asuransi Jasa Indonesia Persero. Best of Employee Net Promoter Score on Various Industry Sector, PD BPR Bank Sleman.
Association of Human Capital Management System Improvement, PT Aitra Air Jakarta, PT Indosat Tbk, PT Dharma Polymetal, PT Antam Persero Tbk, PT BFI Finance Indonesia Tbk, Base of Human Capital Initiative, Base of Human Capital Initiative of Competency Management, PT Astra Sedaya Finance, Base of Human Capital Initiative on Culture Management, PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk, Base of Human Capital Initiative on Recruitment Management, PT Astra Sedaya Finance, Base of Human Capital Initiative on Learning Management, PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk, Base of Human Capital Initiative on Performance Management System, PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk, Base of Human Capital Initiative on Career Management, PT Jasa Marga Persero Tbk, Base of Human Capital Initiative on Talent Management, PT Federal International Finance, Base of Human Capital Initiative on Reward Management, PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk, Base of Human Capital Initiative on Industrial Relationship, PT Indonesia Power, Base of Human Capital Initiative on Employment Self-Service, PT Federal International Finance, Base on Human Capital Kriteria, PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk, PT Federal International Finance, PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk, Base of CEO Commitment on Human Capital Development, Alex J. Sinaga, CEO PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk, Suhartono, CEO PT Federal International Finance, Herman Setiabudi, CEO PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk, Joyana Jodi, CEO PT Astra Sedaya Finance, Suparni, CEO PT Semen Indonesia Persero Tbk, Firdaus Syahril, CEO PT Rekayasa Industri, Antonius RTA, PLT CEO PT Indonesia Power. IHCS, para peserta secara otomatis telah ikut berpartisipasi dalam penentuan angka norm Human Index industri yang ada di Indonesia. Dengan adanya angka norm Indonesia, maka akan membantu kelancaran bisnis di Indonesia. Perusahaan-perusahaan dapat mengetahui informasi mengenai posisi Indonesia dibanding dengan negara lain, serta diharapkan hal ini mampu mendukung keputusan bisnis yang akan diambil, sehingga proses pembelajaran dan transformasi yang dilakukan dapat berjalan lebih cepat ke arah yang dicita-citakan.